Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Haryani Tambunan, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Medan, Angkatan 1, jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja. Uji kinerja yang saya lakukan adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini terdiri dari 10 orang siswa kelas 91. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang bu. Di sini kalian ibu kumpulkan. Mulanya kita untuk mengadakan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini diharapkan setelah ada kegiatan ini kalian lebih memahami nanti apa yang kita bahas di bimbingan kelompok ini. Kenapa dibilang bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok itu adalah proses bimbingan yang mengambil satu tema yang kita bahas bersama. Ada dua topik dalam bimbingan kelompok, topik bebas dan topik tugas. Kalau topik bebas itu biasanya ibu tanyakan sama kalian masing-masing, kira-kira apa yang mau kita bahas. Sementara topik tugas ibu yang tentukan bahasannya. Kali ini kita menggunakan topik tugas, yaitu ibu ambil bahasannya mengenai bahaya rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Jadi nanti di sini anak-anak boleh mengungkapkan apa yang kamu ketahui tentang bahasan kita ini. Apapun itu mengenai bahasan kita ini silahkan kamu ungkapkan. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari sebelah kanan saya, perkenalkan dirinya. Bila perlu berdiri memperkenalkan dirinya. Oke? Silakan yang sebelah kanan ibu. Nama saya Muhammad Bika, kelas 9. Perkenalkan nama saya Budi dari kelas 9. Perkenalkan nama saya Sakira dari kelas 91. Perkenalkan nama saya dari kelas 91. Perkenalkan nama saya Nidila Ayuni dari kelas 91. Perkenalkan nama saya Melika Duamanda dari kelas 91. Perkenalkan nama saya Refli Fandi dari kelas 91. Perkenalkan nama saya Radina Apa dari kelas 91. Perkenalkan nama saya Muhammad Manan Bua dari kelas 91. Perkenalkan nama saya Muhammad Tobi Benji dari kelas 91. Baik. Di sini ibu bertugas sebagai PK, pimpinan kelompok kalian, dan kalian sebagai AK, anggota kelompok. Jadi nanti saya di sini hanya mengarahkan tentang bimbingan ini, tentang apa yang kita bicarakan. Selanjutnya kalian yang mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian mengenai topik yang kita angkat. Baik, anak-anak ibu, tujuan bimbingan kita ini adalah agar kalian tahu apa itu rokok. Pertama kita bahas mengenai pengertian rokok, zat yang terkandung di dalam rokok, serta bahaya yang ditimbulkan akibat rokok. Baik, ibu mulai dari yang pertama, pengertian rokok. Siapa yang bisa memberikan masukannya mengenai apa sih itu rokok? Boleh anak-anak ibu untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai rokok. Mailika mungkin atau Iwan? Gulungan kertas yang berisi tembakau. Mailika? Gulungan kertas yang berisi tembakau. Menurut anak-anak ibu, apakah bentuk rokok itu hanya gulungan kertas yang berisi tembakau? Tidak. Boleh disebutkan tapi dengan angkat tangan. Kalau memang nanti mengungkapkan pendapatnya, angkat tangan ya, Nak ya. Angkat tangannya. Baik, anak-anak itu tadi mengatakan rokok itu tidak hanya berbentuk gulungan kertas. Boleh diungkapkan ke ibu apa aja bentuk rokoknya selain gulungan kertas? Angkat tangannya.
alias rokok elektrik. Ada yang lain? Nggak ada? Pipa, siza. Iya, siza itu biasa dari negara-negara Timur Tengah ya nak ya. Hampir sama dengan vape. Cuman si siza itu alatnya seperti teko panjang dengan pipa yang panjang, diisi dengan esensial atau sari-sari buah-buahan. Jadi juga gitu ya kan? Oke. Di lingkungan kalian ini, bagaimana fenomena mengenai rokok? Anak-anak yang merokok banyakkah atau tidakkah? Banyak. Baik, anak-anak ibu yang laki-laki ini ibu tanya secara pribadi, sudah pernah merasakan rokok? Sudah pernah merasakan rokok? Termasuk dalam kriteria rokok aktif sekali atau hanya sesekali? Sekali sehari, sebungkus. Anda tahu sekali bu, sehari, tapi sebungkus bu. Jadi kalau untuk si topik tadi lah, topik sudah berapa lama kamu merokok? Dari kelas berapa kamu merasakan rokok? 1 SMP sampai sekarang. Kalau Imam sama, Zulfikar sama, dari SD sampai sekarang. Bukan tiap hari. Kenapa? Malu. Nggak apa-apa kali dibilangin. Dari SD bu sampai sekarang bu, emang jarang bu. Tadi sekali ngerokok seminggu, sekali ngerokok 1 bungkus. Kalau ini tadi siapa namanya tadi? Iqbal. Pas 7 ya. Siapa yang ngajak ngerokok? Ada kawan dari SMP juga? Dari luar ya. Jadi kalau yang perempuan nggak usah ibu tanya ya merokok apa enggak ya. Yang perempuan ini jelas merokok, tapi pernah dicoba? Mana tahu itu apanya itu tempat isapannya itu dicobanya? Baik. Zulfikar, saat kamu merokok, apa yang kamu rasakan? Enak, tapi kenapa dilakukan? Kalau kamu? Bosan, stres. Kalau Imam? Kenapa Imam? Sesak tapi ngerokok juga. Kalau kamu? Ikut-ikutan. Kebanyakan dari kalian biasanya sarannya karena ikut-ikutan. Iya kan? Baik. Tadi itu pengertian rokok. Yang kedua mengenai zat yang terkandung di dalam rokok. Zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Menurut anak-anak ibu, kira-kira zat apa saja sih yang terkandung di dalam rokok? Zat iritan. Bisa jelaskan ke ibu apa itu iritan? Ya. Oke, yang lain selain zat iritan apa lagi? Nikotin. Oke. Tar itu alias yang terkandung di dalam aspal. Tar itu zat yang untuk membuat aspal, aspal. Itu yang kita lewati tiap hari, itu aspal. Kalau nikotin seperti yang dibilang Imam, ada yang tahu apa itu nikotin? Nikotin itu adalah zat yang membuat kecanduan. Makanya kalau kalian sudah mencoba kecanduan lah itu. Pertama hanya coba-coba. Apa istilahnya yang kongsi-kongsian? Santing. Oh iya, santing. Awal-awalnya santing ya kan, kongsi-kongsi. Yang kedua coba-coba curi-curi beli satu batang. Yang ketiga selanjutnya jadi terus-terusan. Baik. Di sini ini dia bahaya rokok. Ibu tampilkan di PowerPoint. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2003 diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu tadi ya, cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, tembakau. Nikotin
rustika, dan spesies lainnya. Oke? Dengan tar atau tanpa bahan tambahan. Baik. Inilah dia bahaya yang ada di dalam si rokok. Kalau bisa dilihat ya, ada beberapa zat berbahaya yang sangat-sangat tidak baik bagi tubuh. Selanjutnya, ini adalah zat yang banyak yang di dalam satu batang rokok itu ada tar, nikotin tadi yang membuat kecanduan, serta karbon monoksida. Ada yang bisa menjelaskan nama ibu? Apa sih itu karbon monoksida? Ada yang tahu? CO. Namanya CO. Ada yang bisa jelaskan ibu? Tunjuk tangan. Salah satu gas yang beracun dalam oksigen. Ya, salah satu gas yang beracun. Biasanya itu pembuangan dari, kalau kita manusia, CO2, karbon dioksida. Karbon monoksida atau CO1 itu gas pembuangan dari mesin. Tahu mesin kan? Bisa mesin kendaraan bermotor yang kalian pakai, bisa mesin-mesin pabrik. Zat yang paling berbahaya itu yaitu CO, karbon monoksida. Kalau terlalu banyak kita menghirup karbon monoksida, jelas-jelas paru-paru kita bisa sakit, bisa rusak. Ini dia. Sebelum kita bahas mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, di dalam istilah rokok ada dua istilah perokok. Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Rokok apa dan rokok apa? Biasanya itu ada yang namanya perokok aktif dan perokok pasif. Jelaskan ke Ibu apa itu namanya perokok aktif dan perokok pasif. Coba Julfikar, perokok aktif. Biasanya orang yang merokok. Perokok aktif itu adalah orang yang merokok. Seperti dibilang Julfikar, boleh tiap hari, jarang-jarang tuh dibilang perokok aktif. Sedangkan perokok pasif apa itu nak? Oke dia, orang yang menghirup asap rokoknya. Kira-kira menurut anak ibu, mana yang lebih berbahaya? Perokok pasif. Karena dia menghirup karbon monoksida. Dia keluaran dari hasil isapan si rokok ini, asap ini karbon monoksida yang berbahaya bagi tubuh. Menurut anak ibu lagi, di dalam hasil orang yang merokok ini karena rokok, kira-kira penyakit apa saja sih yang dapat ditimbulkan dari rokok? Kanker, paru-paru, serangan jantung, yang lain lagi, sesak napas, Melika, sesak napas. Biasa di iklan itu ada loh. Coba, ada yang bisa mengungkapkan isi iklan rokok? Merokok bisa membunuhmu. Yang lain, merokok dapat menimbulkan penyakit jantung, gangguan janin, dan serangan hipotensi. Boleh jangan nanti iklan rokok ya. Tahu apa itu hipotensi? Impoten. Nggak tahu. Biasanya yang namanya poten itu yang punya kemampuan, potensi ya, yang punya kemampuan. Kalau yang namanya hipotensi itu tidak punya kemampuan, biasanya itu berhubungan dengan lelaki dewasa ya, berhubungan dengan lelaki dewasa. Ini dia tadi lah, penyakit yang ditimbulkan oleh si rokok: rambut rontok, katarak, kulit keriput, kanker kulit, karies, emfisema, kerusakan paru, berisiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung, dan osteoporosis. Coba dari yang banyak ini mana yang mau ditanya? Osteoporosis ada yang tahu? Osteoporosis itu adalah keropos tulang. Tahu kan tulang keropos kan? Yang berkandungan susu anlin itu osteoporosis. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ini ya.
kelanjutan dari yang tadi. Penyakit jantung, luka lambung, dispolori jari-jari, kanker uterus, kerusakan sperma. Pernah dengar kata sperma kan? Nah, itu yang dihasilkan oleh pihak laki-laki ya. Oke, selanjutnya penyakit apa nama itu? Guger. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Biar kita lanjut. Ini dia. Beberapa alasan orang merokok, terutama para pelajar. Biasanya apa? Kenapa nih merokok? Gaya-gayaan, ikut-ikutan, ingin mengetahui, apalagi coba-coba, apalagi menghilangkan jenuh. Jadi sekarang orang yang merokok itu banyak alasannya. Kenapa merokok? Diajak ibu. Kalau ibu biasanya mendapati kalian, ibu tanya, kenapa kamu merokok? Mau coba-coba bu, diajak ibu, jelas kan? Pasti ada kambing hitam, diajak ibu. Selanjutnya ada yang bilang meniru bu, segan bu sama kawan bu, rasa kesetia kawanan bu, katanya lagi. Iya kan? Oke. Ini tadi berdiri. Kita ice breaking dulu berdiri. Kita berdiri sejenak. Oke. Dilempungkan badan-badannya. Kita agak-agak olahraga badan sedikit ya. Bisa? Ini sebenarnya lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Tapi kalian biasanya sudah pernah dengar ini ya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Nanti ibu tunjuk, ibu sebutkan lagi yang lain. Kalian tunjuklah yang ibu sebutkan. Bisa? Oke, relax. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, pundak, kepala, kaki, lutut, pundak, kepala, pundak, lutut, kaki. Udah relax? Udah. Oke, boleh duduk. Duduk. Ya. Kenapa ibu lakukan ice breaking dengan itu? Kita udah sampai di alasan orang merokok. Tadi boleh kita sambung lagi mengenai alasan orang merokok. Silakan Zulfikar tadi diungkapkan alasan orang merokok. Ikut-ikutan selanjutnya. Gengsi gaya-gayaan. Yang kamu, Topik? Dulu ya. Apa bedanya ikut-ikutan sama ya? Sama ya. Yang lain coba kamu, Imam. Menghilangkan stres. Kira-kira menurut Imam stresnya pelajar itu karena apa? Banyak kali tugas. Banyak. Jadi selama pandemi ini Imam stres sekali lah ya. Iya, banyak kali tugasnya dari guru bu. Jadi Imam stres gitu ya. Kalau kamu nak tadi siapa namanya? Iya, Azlina. Iseng? Merokok bisa iseng ya? Oke, baru ini udah merokoknya iseng. Kenapa kamu merokok? Iseng bu, gitu. Kalau Imai? Meniru orang tua, makanya di rumah yang punya ayah dan punya anak laki-laki, si anak laki-laki selalu meniru ayah yang memang perokok. Yang lain? Mengetahui, pengen tahu ya. Oke, yang jelas biasanya kalau untuk tingkat pelajar kayak kalian ini, alasannya karena kesetiakawanan bu. Setiakawan saya bu. Dia merokok bu, dia nawar saya bu, saya mau bu. Ya kan? Oke. Kita lanjutkan bahasan kita tadi. Jenuh, jelas katanya kalau orang jenuh, stres, suntuk dan sebagainya itu orang langsung merokok. Selanjutnya, cara menghindari pengaruh untuk merokok. Menurut kalian, sebelum kita ke PowerPoint kita ini, menurut anak-anak ibu, bagaimana cara menghindari untuk tidak merokok? Boleh? Berteman dengan orang yang lebih baik, yang berpikir positif dan berbuat positif ya. Yang lain, boleh tunjuk tangan yang lain bagaimana cara menghindari rokok?
Contoh tadi betulnya bilang kawan kalian, pilihlah kawan yang positif. Positif artinya tingkahnya, lingkungannya positif. Yang kedua, jelas yang kita harus hindari itu hindari kawan-kawan yang merokok. Dan yang paling terpenting selain hindari kawan-kawan merokok, katakan tidak. Katakan tidak saat kamu diajak untuk merokok. Berani kalian bilang tidak, nak? Misalnya si Julfikar mengajak si siapa tadi? Iqbal. Julfikar mengajak Iqbal. Bal, merokok Iqbal. Ada duit aku, kata si Iqbal kan. Udah, aku ada duit ini. Santai kita yuk, katanya gitu. Datang si Iqbal, tidak Julfikar. Ya kan Julfikar? Tidak, saya tidak mau merokok. Nanti rusak paru-paru saya. Ya kan? Dan ibu rasa kalian ini cita-citanya sangat tinggi. Si Julfikar pengen jadi apa? Pengusaha. Gak penting mau masalah paru kalau kamu. Iya betul, pengusaha gak penting paru. Pengusaha penyakit pengean kan biasa. Coba kamu? Kenapa? Atlet. Butuh paru-paru sehat. Jadi dari sekarang kamu jaga paru-parumu. Kalau kamu angkatan angkat lumpur, kayu, tentara itu yang dibina itu fisik ya. Jangan kamu yang dibinasakan, fisikmu. Jadi dengan kamu punya cita-cita pengen jadi tentara, kamu latih isi paru-paru. Nanti kau biasa merokok, suruh lari 100 meter aja kemudian pingsan. Otopik, pembalap dalam artian pemuda berbadan gerak. Pembalap motor ya. Oke. Jadi cita-cita kalau yang perempuan ini, ibu yakin mudah-mudahan paru-parunya sehat karena tidak merasakan rokok ya. Jadi dengan cita-cita kalian yang tinggi, seharusnya kalian bisa membina badan kalian ini bagaimana caranya supaya hidup sehat. Selanjutnya ini ada ini dia kesimpulannya. Inilah dia beberapa penyakit yang disebabkan oleh si rokok tadi. Penyakit yang disebabkan dari si rokok. Apa itu bolong nih? Sering ya kan dia ada di bungkus rokok. Bolong, kanker paru-paru, paru-parunya hitam, kanker mulut. Selanjutnya ini apa tuh yang itu? Kelahiran tidak normal, terus keguguran janin dan penyakit kanker apa dia? Karies. Ini ada lagi organ yang rusak, janinnya. Ini foto janin yang rusak ya kan? Oke, ini juga ada. Ibu akan menampilkan video yang ditimbulkan akibat rokok. Jadi nanti di sini boleh diperhatikan nak dampak dari si rokok itu. Sambil menunggu lagi. Kita semua tinggal dengan efeknya rokok dan bagaimana semua orang berkata bahwa rokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Silakan perhatikan videonya. Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin.
dan juga fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rautan kecil bernama sirine yang membantu membuat zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa rokok merusak paru-paru, jantung, darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis atau di usus, tetapi merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok atau bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Setelah menampilkan video ini berupa kesimpulan dari kegiatan kita tadi. Di dalam video ini yang dapat kita simpulkan itu banyak penyakit yang disebabkan oleh si rokok. Tadi ada di gambar-gambar ya, ada otak, jantung, pembuluh darah, paru. Jadi yang empat ini merupakan organ penting dalam tubuh kita. Jantung yang memompa darah, otak yang mengatur semua fungsi-fungsi tubuh kita, pembuluh darah yang mengatur saluran darah kita, serta tadi paru-paru yang mengatur saluran nafas kita. Jadi kalau yang keempat ini sudah terganggu oleh si asap rokok dan yang terkandung di dalam rokok, jelas kita akan sakit. Makanya dalam iklan itu ada merokok dapat membunuh. Ibu mintakan kepada anak ibu yang laki-laki mulai dari ini buatlah komitmen di dalam dirinya. Coba si Iqbal, komitmenkan dalam dirimu. Kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan selama kegiatan kita ini? Berhenti merokok. Jadi Iqbal harus berhenti merokok, itu komitmen ke dalam dirimu ya nak ya. Berhenti merokok, apalagi tadi kamu bercita-cita ingin menjadi atlet. Atlet itu butuh fisik yang kuat, ya kan? Kalau kamu, Topik, menjauhi rokok karena si Topik tadi cita-citanya menjadi angkatan, ya. Kalau kamu, Mam, sebalikmu. Ini Mam, ini Topik. Sama berhenti merokok juga, berhenti merokok. Jadi itu jangan hanya komitmen di mulut, tanamkan di hati dan pikiran kalian berhenti merokok. Kalau yang perempuan, kira-kira apa komitmen dalam dirinya selama kita melakukan kegiatan kita ini? Jauhi laki-laki yang merokok. Jadi di rumah, kalau ayah merokok, jauhi ya. Nanti ngomong sama Mak, jauhi laki-laki yang merokok, gitu ya. Kalau bisa sebisa mungkin jauhilah rokok, ya. Hindari asap rokok untuk menyehatkan paru-paru kalian. Kalau siapa Iwai? Jangan pernah merokok ya. Iwai pernah merokok enggak kan, Wai? Enggak. Jadi kesimpulannya di sini kita tadi seperti yang bilang kawan-kawanmu, jauhi rokok. Stop rokok bagi yang sudah merokok dan jauhi rokok bagi yang tidak merokok. Dan untuk yang perempuan ini bisa diingatkan orang sekitar diingatkan untuk tidak merokok. Baik anak-anak ibu, itulah kegiatan kita tadi sudah kita simpulkan. Di sini ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa sama kepuasan kalian, tingkat kepuasan kalian. Ibu harapkan nanti kalian mengisinya, lembar LKPD-nya kalian isi, nanti dikumpulkan. Setelah kegiatan ini dikumpulkan, jadi ibu mintakan ke kalian untuk mengisinya ya nak ya. Ya, sabar.
Nanti di sini isinya ada mengenai pemahaman Anda mengenai rokok. Selanjutnya materi kita tadi yang kita bahas apa? Di sini ada. Silakan kamu isi di format LKPD-nya. Di format ini. Baik. Ini ya. Oke. Sebelum kegiatan kita tutup, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelum betul-betul itu tutup, Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Puaskah atau tidak puas? Jadi Ibu harapkan ya Nak ya, kegiatan kita ini akan ada lagi kegiatan seperti ini dengan tema yang berbeda. Nanti boleh dihubungi Ibu di WA Ibu, di Japri, Bu, kita besok bimbingan foto ya Bu, bahasnya mengenai tema ini. Entah misalnya pilih tema narkoba Bu, bisa, atau tema bahaya pergaulan bebas Bu, bisa ya. Oke, terima kasih kehadiran anak-anak Ibu semua. Mudah-mudahan sehat selalu kita ya, semangat dan tetap semangat juga dalam menjalani PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena kita masih dalam pandemi. Tetap pakai masker kemana-mana, tetap pakai hand sanitizer. Oke, selamat siang.